Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam kenal dengan Bu April. Khusus untuk kelas 7I, pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar adalah Bu April. Pada pertemuan pertama kemarin, kita sudah pemanasan. Kita berlatih bagaimana cara memperkenalkan diri dalam satu paragraf. Nah, kali ini kita akan masuk kepada materi yang pertama kita. Tapi sebelumnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kalian harus menyiapkan 2 buah buku. Yang pertama adalah buku catatan dan yang kedua adalah buku tugas dan latihan. Nanti sebelum kita mulai ke videonya, sebelum kalian tonton videonya, kalian harus menyiapkan buku catatan terlebih dahulu. Apa yang Bu April jelaskan harus kalian tulis dalam buku catatan. Setelah itu, di akhir video akan ada tugas yang nantinya akan kalian kerjakan di buku tugas dan latihan. Baiklah, kita mulai saja materi yang pertama pada pertemuan kedua kita kali ini, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan tujuan teks deskripsi. Silakan kalian simak video berikut. Yang pertama adalah pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Misal, kalian kemarin liburan ke pantai Parangtritis. Kemudian kalian tulis dalam bentuk teks. Nah, kalian gambarkan pantai Parangtritis itu. Ombaknya berwarna biru, pasirnya berwarna putih. Nah, pembaca yang membaca teks kalian akan secara otomatis membayangkan apa yang kalian tulis di dalam teks tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks deskripsi. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Oh ya, yang tadi pengertian dicatat ya. Ini juga ciri-ciri teks deskripsi juga dicatat. Ciri-ciri teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang digambarkan apa tadi? Objek, tempat, peristiwa. Ya, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Indera, tahu indera? Indera dalam manusia ada 5, makanya kita kenal dengan istilah panca indera. Apa saja panca indera itu? Yang pertama adalah penglihatan, kemudian penciuman, pendengaran, peraba, dan yang terakhir adalah perasa, lidah ya perasa. Kemudian lanjut ke ciri-ciri yang ketiga adalah membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Seperti yang Bu April jelaskan tadi pada pengertian, pembaca itu harus seolah-olah mengalami atau menyaksikan sendiri apa yang ditulis oleh penulis, apa yang diamati oleh penulis. Itu pembaca seolah-olah tahu. Ya ada di dekatnya si penulis lah, seolah-olah seperti itu. Padahal enggak. Kemudian ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri yang keempat adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Kemarin dalam pertemuan pertama, perkenalan diri, Bu April kan suruh menjelaskan ciri-ciri kalian secara rinci sesuai dengan foto yang ditampilkan. Nah, ada juga yang tidak merincikan tampilannya tidak sesuai, tapi ada juga yang betul. Di fotonya dia memakai baju berwarna putih, memakai kaos berwarna putih. Dia tulis, saya memakai kaos berwarna putih. Kemudian rambut saya diikat di kuncir kuda. Bukan kepang ya. Diikat kuncir kuda. Nah, ada juga yang tidak. Fotonya
dia menggunakan baju adat, tapi di keterangan dia satu paragraf itu dia tidak menjelaskan dia sedang memakai baju adat. Nah, harus dijelaskan secara rinci, sedetail mungkin. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, selanjutnya tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Subjektif artinya menuliskan objek dari sudut pandang penulis. Apa yang penulis rasakan, apa yang penulis saksikan, dia tuangkan dalam bentuk teks deskripsi. Oke, jelas ya ini ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di sebelah kanan ya.